Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Kamis ya, tanggal 16 Januari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG naik cukup tinggi 1,77% ke level 7079. Naiknya IHSG bareng ya sama ada sentimen bagus dari BI yang menurunkan suku bunganya. Kemudian asing juga hari ini masuk. Kalau kita lihat sekilas ya, ini asingnya masuk di saham BBRI cukup banyak 429,1 M. Bank Mandiri juga masuk 157 M untuk asingnya. Jadi BI menurunkan suku bunga itu bagus, emang biasanya bagus ya kalau suku bunga turun itu bagus untuk indeks saham. Kemudian hari ini juga disertai asing masuk. Semoga aja nih awal yang baik untuk Januari tahun ini. Untuk teknikalnya IHSG resisten masih di 7190-an. Mungkin kalau besok naik, semoga aja bisa nguji resistennya ini ya. Yang perlu diwaspadai mungkin di hari Jumat ya, takutnya di hari Jumat karena hari ini naik cukup tinggi, misal besok Kamis juga naik, takutnya hari Jumat sebagian ada yang aksi taking profit jadi rawan koreksi. Mungkin sekilas seperti itu aja untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBRI. Hari ini cukup berdampak ya untuk penurunan suku bunga terhadap saham-saham khususnya perbankan. Biasanya kalau perbankan udah naik, saham selanjutnya bisa jadi properti ya. Jadi bisa dipantau saham perbankan atau properti yang harganya belum naik-naik cukup tinggi atau belum terlalu rebound buat teman-teman yang mau masuk. Lalu saham BBRI sendiri hari ini naik cukup tinggi 7% lebih ke area resistennya pas di 4090. Berarti untuk besok lihat di awal market untuk saham BBRI ini. Kalau di awal marketnya hijau, kemudian ada yang jaga harga di 4090-4100 ya, semoga aja bisa mulai uptrend ya, dan untuk resistennya lumayan tinggi di 4400. Untuk saham BBRI secara teknikal, kalau kita lihat untuk broker summary-nya hari ini tanggal 15 Januari asingnya masuk cukup banyak 429,1 ya. Kalau kita lihat lebih detail ini tanggal 15 Januari. Secara keseluruhan untuk hari ini Bank BRI diakumulasi oleh asing ya, asingnya ada ZB, YO, AK, BK, CC, AG, ini versi asing netbuy cukup banyak. Yang keluar untuk asingnya DX, TP, KZ ya, nggak sebanyak asing masuk. Ini kelihatan sekali asingnya akumulasi dan lokalnya keluar ya. Dan kalau kita lihat broker-broker yang keluar, PD yang keluar ya, PD, CC, YP, XC, NI ya. Kalau kita lihat broker-broker ini cukup banyak dipakai retail ya. Jadi broker retailnya keluar, aslinya masuk, akumulasi, harga sahamnya naik. Semoga saja pertanda bagus buat teman-teman mungkin yang hari ini keluar ya. Kalau besok mau entry lagi sih disclaimer ya, kalau langsung breakout dan ada yang cek harga di area 4090-an untuk saham BBRI. Untuk besok lihat di awal market ya, berarti ya. Kalau langsung merah mungkin yang udah floating profit kalau sebagian diamankan, takutnya turun. Cuman kalau melihat sentimennya, kemudian lihat asingnya juga hari ini entry dengan jumlah yang banyak, mudah-mudahan masih bisa hijau untuk besok Kamis ya untuk saham BBRI. Mungkin yang perlu diwaspadai di hari Jumat, takutnya kalau terjadi koreksi. Ya kalau koreksi wajar sih nggak apa-apa ya, takutnya kalau koreksi melanjutkan tren bearishnya. Kita lihat aja asing besok gimana. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBRI, semoga saja langsung hijau. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini juga naik lumayan tinggi, 6% lebih ke level 5750. Aslinya juga masuk ya untuk hari ini, aslinya masuk sebanyak tadi 100-an M kalau nggak salah. 157 M ini Bank Mandiri. Nggak sebanyak di saham BBRI sih. Kalau kita lihat lebih detail hari ini Bank Mandiri secara keseluruhan sebagian asing masih ada yang keluar
yaitu YU, BK, ZP ya, dan yang masuk ada KZ, TP, AK, RX. Untuk lokalnya sendiri net sell untuk besok untuk saham Bank Mandiri semoga aja sih kalau IHSG-nya bisa hijau di awal market, mudah-mudahan untuk saham Bank Mandiri ini juga bisa hijau ya. Untuk target price terdekatnya resisten masih di 5950, mungkin kalau besok hijau pantau aja area resistennya ini buat teman-teman yang mau sebagian taking profit di saham BMRI, misal hari ini ambil posisi dan floating profit ya. Pantau area sini 5950, kalau besok bisa naik dan breakout ya semoga aja bisa mulai uptrend, cuman kalau gagal breakout hati-hati koreksi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer, sama kita pantau aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana ya untuk saham BBRI sama Bank Mandiri ini. Perbankan yang lain juga kita pantau, semoga aja bisa bagus, jadi sentimennya bagus untuk awal tahun ini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. BBNI juga naik cukup tinggi, 6% lebih ya kalau nggak salah. BNI naik 6,78% ke level 4.410. Ini langsung breakout ya, sentimen hari ini cukup kuat soalnya. Kalau kita lihat di sini untuk aslinya sih masuk walaupun nggak sebanyak di saham BBRI ya, 54 M-an. Kalau kita lihat lebih detail, BBNI hari ini tanggal 15 Januari secara keseluruhan ada yang akumulasi AKBK dan mereka asing. AKBK-nya versi asing. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya keluar, asingnya masuk, harga sahamnya naik. Market maker utamanya hari ini AK-nya net buy 39M, KZ scalping trading net buy 38, BK juga net buy lumayan banyak 23M. Untuk besok untuk saham BBNI kalau naik resistennya lumayan tinggi sih di 4730 ya, 4730. Jadi kalau naik target price-nya di sini untuk saham BBNI. Oke, itu untuk saham BBNI, mudah-mudahan untuk besok masih bisa hijau ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Ini hijau sih walaupun naiknya nggak setinggi di saham kompetitornya tadi ya. Hari ini naik 2,89% ke level 9.800. Secara teknikalnya masih berada di range area konsolidasinya untuk saham BBCA, kecuali besok bisa ngegas breakout disertai volume yang bagus di atas 9850 ya, itu baru akan ini ya mulai ngejar 10.100-an. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini sih asing kayaknya nggak terlalu banyak sih masuk di BBCA nih. Net buy sebanyak malah keluar ya di BBCA, keluar 1,4 M. Ya mungkin ketolong IHSG hijau ya. Kalau kita lihat di sini BBCA aslinya ada yang distribusi RX sebanyak 132 M. Kemudian yang nampung asing juga sih. Untuk transaksinya didominasi oleh asing. Lokalnya nggak terlalu mendominasi ya. Untuk besok ya pantau ini sih, semoga aja bisa break di atas 9875. Ini resisten terdekatnya. Kalau belum bisa breakout di atas ini, kemungkinan akan konsolidasi dulu seperti ini polanya ya, masih sideways. Cuman kalau berhasil breakout, volumenya bagus ya, mudah-mudahan naik ngejar 10.100. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham PANI. PANI ini properti ya, tapi malah turun. Ya mungkin karena dia punya jalannya sendiri ya. Soal properti yang lain kayaknya naik ya, kayak BSDE, kemudian P1 itu naik. Sektor properti naik sih. Cuman PANI ini turun ya, karena yang lain pada turun, ini naik sendiri kemarin-kemarin ya. Jadi untuk saham PANI kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget ya untuk
sentimen hari ini ya, ini ngaruhnya tergantung market makernya ya, tergantung bandarnya, karena harganya ya emang dikendaliin itu sih. Untuk saham Pani sendiri hari ini turun 4,424% ke level 15.800. Secara teknikalnya kalau besok masih turun, support terdekat di 15.300, jebol di bawah itu ke 4.500 ya kalau misal turun. Cuman kalau naik ya di sini sih. Cuman kalau untuk besok, kalau mau entry di saham Pani kayaknya agak beresiko ya, bukannya beresiko sih, kayaknya lebih aman masuk di properti yang lain. Tapi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena untuk saham Pani ini harganya udah cukup mahal dan sentimen hari ini nggak bikin Pani hijau juga ya. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham Pani gimana hari ini, tanggal 15 aksinya keluar 9M. Kalau kita lihat lebih detail, Pani secara keseluruhan hari ini XL yang masuk 42M ya. Jadi sebenarnya ada yang akumulasi sih. Nggak tahu ini yang akumulasi apakah market makernya atau retail. Soalnya cukup banyak ya, untuk nilainya cukup banyak, 42M. Kemudian selain XL, XC 19M, CC masuk. Kalau kita lihat broker-broker retail masuk, harga sahamnya turun untuk saham Pani. Untuk besok sih ya mungkin kalau di awal market merah jangan buru-buru buat entry. Buat teman-teman yang floating loss, kalau mau keluar disclaimer sih. Tapi kalau tetap masih mau hold ya ditanggung masing-masing ya untuk resiko rugi atau potensi profitnya. Kita lihat saja besok sih. Kalau lihat transaksi hari ini kurang bagus, di awal market kayaknya ada potensi merah dulu, jadi bisa pantau 15.300, mungkin jebol di bawah itu wait and see aja dulu ya. Oke, itu untuk saham Pani. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini juga turun ya, Brand turun 5,96%, cukup dalam ya. Kayaknya ini belum sempat nyentuh nutup gap ya. Sih nggak sempurna nutup gapnya, waktu itu mentok cuman di 10.650, habis itu turun, bahkan hari ini juga gagal bertahan di supportnya ini 9525 jebol, kemudian support yang di 9175 juga jebol, ini close di 9075. Untuk besok kalau masih turun, pantau aja support 8.800 ya, nggak ada yang jaga harga di arah sini ya, jangan masuk dulu. Kalau untuk scalpingnya harga nggak saya prediksi, misal ambil di area support ini malah jebol, bukannya mantul naik ya diamankan aja ya, di cut loss belum. Nah, floating loss lebih dalam lagi, tapi disclaimer sih. Kalau kita lihat di sini untuk saham Brand, apakah ada yang nabung hari ini? Aslinya masuk loh 33M. Coba kita lihat ya untuk saham Brand secara keseluruhan. Untuk lokalnya sendiri aslinya NetBuy ya, ada CC, BK, AGI. Sebenarnya nggak ada distribusinya untuk sekelas Brand, belum terlalu banyak sih untuk hari ini. Jadi coba kita lihat dari hari Senin ketika harga sahamnya turun, itu untuk saham Brand AK ya, yang jualan AK-nya versi asing. Untuk lokalnya sendiri sebagian retail masuk. Mungkin buat patokan teknikalnya aja ya. Takutnya kalau besok masih turun, pantau aja support 8.800. Semoga nggak jebol, cuman kalau jebol di bawah itu hati-hati, ada potensi Brand ke 8350 lagi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Brand. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini juga turun, koreksi 3,69%. Secara teknikalnya sih masih dijaga ya di area support, Nah, tadi untuk saham PTRO turun nyentuh area supportnya 3.310, dijaga di area sini, mantul naik dan close di 3390. Secara teknikalnya masih nggak jebol support ya, jadi untuk besok pantau supportnya ini. Takutnya kalau besok masih turun jebol 3310 ya mending jangan buru-buru entry, atau buat teman-teman yang
udah punya posisi floating profit, ambil di bawah, nggak ada salahnya buat diamankan ya. Takutnya kalau jebol support 3.300-an ini bisa ke 3.000-an untuk saham PTRO. 2990 sih area support selanjutnya, misal besok jebol support yang 33 ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, PTRO hari ini tanggal 15 aslinya keluar 6 eman. Kalau kita lihat lebih detail, PTRO secara keseluruhan hari ini tanggal 15 ya, masih broker-broker ini yang masuk. XL masuk 19M, NI, HP, XI ya, broker-broker retail hari ini keluar, dan yang jualan LG 36M. Untuk aslinya sendiri net sell transaksinya didominasi lokalnya ada yang distribusi LG, asingnya dijualan. Kurang bagus sih, cuman pantau aja area sini, siapa tahu masih bisa bertahan ya. Jadi kalau mau entry bagusnya di area support 3310, 3300, ambil di area support ini dan antisipasi kalau jebol di bawah itu, jadi resikonya nggak terlalu dalam ya. Secara historinya udah di pucuk, jadi ya nggak terbiasa dengan PTRO, ya mending untuk besok wait and see aja ya. Tapi disclaimer sih, ini pantau aja area 3.300, 3.310 untuk besok Kamis. Oh ya, untuk resistennya di sini ya lumayan tinggi di 3.650. Itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini Adaro naik, cuman nggak terlalu tinggi, 1,69% aja. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, asingnya keluar 9 eman. Kalau kita lihat lebih detail, Adaro hari ini tanggal 15 Januari nggak terlalu bagus sih. BB 100% jualan 28M ya. Untuk BB nya ini versi asing, asingnya yang masuk juga asing sih, jadi untuk transaksinya ini mulai didominasi asing. Untuk besok ini kemarin jebol support, ini naik lagi dan break lagi di atas 3270 ya, berarti supportnya di 3270 untuk saham Adaro. Dan kalau besok naik, resisten terdekatnya di 2470. Kalau melihat transaksi hari ini dan beberapa candle terakhir, sentimennya juga kayaknya belum ada. Atau buat teman-teman yang ada info-info tentang Adaro bisa ditulis di kolom komentar ya. Kayaknya kalau masih gini-gini aja kemudian sideways sih. Polanya akan seperti ini dan volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau mau entry untuk trading swing di saham Adaro kayaknya kurang pas ya. Tapi disclaimer, kita lihat saja besok. Kalau naik, resisten terdekatnya di 2470. Itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham AADI. Nah, kalau mau scalping atau trading kayaknya lebih menarik di AADI ya, lebih volatile untuk saat ini. Walaupun hari ini naiknya juga nggak tinggi-tinggi banget, 1,15% untuk saham AADI. Kalau secara teknikalnya resisten di sini di 9150 dan supportnya ada di 8475. Kalau kita lihat di sini untuk saham AADI hari ini tanggal 15 Januari, asingnya keluar 16M. Kalau kita lihat lebih detail AADI ya, untuk hari ini tanggal 15 Januari, secara keseluruhan sih belum ada yang akumulasi banyak-banyak banget, cuman ini ada yang distribusi CC ya di 17 eman. Untuk besok ya ini sih kalau naik target price-nya di 9100. Cuman kalau mau scalpingan kayaknya untuk besok-besok atau dalam waktu dekat ini lebih menarik di sektor perbankan atau properti ya. Yang berhubungan dengan itu sih, penurunan suku bunga. Untuk AADI sendiri kayaknya kurang menarik ya untuk besok. Cuman tetap pantau buat teman-teman yang punya saham di sini ya, pantau aja area resistennya ini. Kalau naik 9150 dan kalau turun supportnya di 8450.
Itu untuk sama ADI. Selanjutnya kita akan cek saham yang belum lama IPO dan masih arah-arah terus, yaitu Ratu ya, masih arah. Ini berapa kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk besok apakah masih ada potensi buat arah lagi atau enggak? Kita lihat transaksinya aja. Kalau transaksinya kecil, ada potensi masih arah. Untuk saham Ratu lumayan sih, makin di sini makin tambah banyak ya. Ini ada 20 eman lebih. Kita lihat Ratu hari ini tanggal 15, retailnya pada keluar, tapi yang retail keluar sih taking profit di harga saat ini sebenarnya ya enggak ya bagus juga sih, udah cukup tinggi ya, jadi cari aman. Floating profitnya juga udah banyak, jadi nggak masalah sih keluar, walaupun untuk besok masih ada potensi naik lagi ya, biarin aja. Misal yang hari ini keluar, kalau besok yang udah keluar di saham Ratu saran saya jangan ada, bukannya jangan aja sih, agak beresiko lah kalau mau entry lagi. Takutnya kalau retail bisa masuk itu ya berarti ada market maker atau bandar yang keluar sekali keluar retail masuk, itu terjadi volatilitas, dan kalau terjadi volatilitas kemungkinan turun ya, kemungkinan besar turun sih. Cuman kalau belum ada volatilitas seperti ini, ada kemungkinan besok di awal market arah. Kalau kita hitung, kalau besok arah akan ke level berapa, ini karena naiknya 25%. Kita hitung aja, siapa tuh buat teman-teman yang masih punya posisi dan belum keluar ya, kalau melihat saham yang dijual udah mulai banyak, kalau mau diamankan ya, kalau besok mau taking profit di saham Ratu bisa pasang sell limit di area sini. Ini harga penutupannya 4.330. Kalau besok arah 25%, maka ya kalikan aja 125% ke harga 5.400 ya. Berarti kan kalau di atas 5.000 kelipatan 25, berarti 5.400. Kalau besok arah akan ke level sini 5.500. Tadi berapa? 5.400 ya, mungkin bisa pasang sell limit di area sini. Oke, itu untuk saham Ratu, kayaknya ada potensi akan open gap atas 5.400, soalnya hari ini yang keluar retail. ZP, YB, dan masih broker-broker ini yang masuk ya. Oke, itu untuk saham Ratu. Coba kalau kita lihat dari awal IPO-nya, XL keluar 14M, XI, PD, DH ya, broker-broker retail pada keluar. YB yang terus nampung sampai hari ini net 12M-an. Dia ada yang jaga untuk harganya. Oke, itu untuk saham Ratu. Selanjutnya kita cek saham yang CBDK. Ini juga masih arah ya, 20% ternyata ya, bukan 25, jadi ini di atas 5.000 soalnya. 20%. Kalau kita lihat transaksinya gimana, apakah besok masih ada potensi buat arah lagi untuk saham CBDK? Nggak terlalu banyak ya hitungannya untuk kelas CBDK, jadi kayaknya masih ada potensi dibuka arah untuk besok. Hari ini yang nampung ya masih ini YB lagi ya, jadi Ratu CBDK kayaknya sama, yang jaga harganya YB. Yang keluar retail, kalau lihat transaksi hari ini kemungkinan besar di awal market juga arah. Buat teman-teman mungkin yang mau keluar ya, cuman kalau tetap masih mau hold ya, semoga aja hari selanjutnya masih arah lagi. Kalau kita hitung untuk CBDK ini, kalau besok arah akan ke level berapa? 7, 2, 7, 5 kalikan 20%. Kalau besok arah akan ke harga 8.725, 8.725. Mungkin buat teman-teman yang mau keluar bisa pasang sell limit di area sini. Oke, itu untuk saham CBDK. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.